bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Ayo, ayo, segeralah datang. Ayo, ayo, jalan dengan kawan. Marilah bersama kita memuji Tuhan. Ayo, ayo, kita ke gereja. Ayo. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi nih dengan Lause Sam di sekolah minggu online. Nah, jadi hari ini kan hari Minggu. Jadi kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Tapi sebelum itu, Lause ini mau tanya dulu, kabar adik di rumah bagaimana? Nah, kira-kira kabar adik-adik di rumah bagaimana? Lause yakin dan percaya kabar adik-adik di rumah pasti sehat dan luar biasa. Nah, jadi kita kan sudah bersemangat nih. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Ikuti gerakan Lause ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Kita ulang lagi dari awal ya, jadi selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Jadi kita memuji, memuliakan nama Tuhan lebih sungguh lagi. Yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikut doa berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik di rumah masih semangat gak? Pastinya masih semangat dong. Kita masih mau memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria.
Mari kita bersukaria. Nah, jadi masih bersemangat tidak? Pastinya masih harus tetap bersemangat. Masa bau nyanyi 2 lagu sudah lemas? Nah, kita masih akan bersemangat memuji nama Tuhan. Kita mau berjalan beserta Yesus. Maka dari itu kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ikuti kakak saya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, jadi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita masih mau menyanyikan satu lagu, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Ikutin kakak saya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Jadi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi di rumah duduk yang manis ya, duduk yang tertib. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Dadah. Halo adik-adik semuanya. Wah, tadi udah pada semangat memuji Tuhan. Sekarang juga harus semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ketemu lagi nih dengan Lasa Angel di Skala Minggu online. Nah, tadi kita udah memuji Tuhan. Sekarang kita pastinya akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga atau Tuhan Yesus yang naik ke atas sorga, kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Jangan ada yang ngintip ya. Mungkin Lause Angel nggak lihat, tapi Tuhan Yesus selalu melihat kita. Ayo kita bersatu dalam doa, ikuti doa Lause. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami boleh kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan.
kami ya Tuhan, agar kami agar kami boleh boleh mendengarkan mendengarkan dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, tadi kita udah selesai berdoa. Sekarang Lause Angel pengen nih bercerita sama adik-adik semua tentang bagaimana Tuhan Yesus naik ke atas sorga. Wah, kira-kira bagaimana ya Lause? Apakah Tuhan Yesus terbang atau Tuhan Yesus melayang terus kemudian menghilang? Wah, Lause juga belum tahu nih adik-adik. Terus kalau kita mau mengetahuinya gimana ya Lause? Tentu aja kita harus mendengarkan cerita. Nah, Lause Angel mau memberikan kepada adik-adik semua satu video untuk kita tonton bersama ya adik-adik. Silakan ditonton dengan baik. Nanti kita ketemu lagi ya setelah menonton video. Dadah! Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya.
menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Halo adik-adik, nah udah ketemu lagi nih sama Lause Angel. Pastinya udah selesai kan menonton videonya. Dan Lause Angel percaya adik-adik semua pasti menonton videonya dengan baik. Wah, Lause Angel jadi tahu nih dari video tadi bagaimana cara Tuhan Yesus naik ke atas sorga. Lause Angel mau tanya dulu nih sama adik-adik semua. Kalau misalnya adik-adik semua berada di posisi murid-murid Tuhan Yesus ketika melihat Tuhan pada awalnya, adik-adik semua ketakutan nggak ya? Wah, ada yang menjawab iya, ada yang menjawab tidak. Kalau Lause sendiri, kalau Lause bertemu sama Tuhan, Lause pada awalnya akan ketakutan dan mungkin mengira bahwa Tuhan itu adalah hantu atau setan atau mungkin makhluk-makhluk yang bukan manusia lainnya adik-adik. Tetapi ketika Lause Angel udah tahu bahwa itu Tuhan juru selamat Lause, Lause pasti akan bersukacita sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Pada awalnya murid-murid Tuhan kan merasa ketakutan kan adik-adik, tetapi setelah Tuhan Yesus menyampaikan salam, terus mengajak mereka untuk makan bersama-sama dengan dia dan berbicara dengan Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus kembali bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, terus Tuhan membawa murid-muridnya ke suatu tempat di dekat Betania kan adik-adik. Untuk apa yo? Ada yang masih ingat nggak? Ya, untuk memberikan sebuah perintah kepada murid-muridnya. Perintah apa ya Lause? Perintahnya adalah untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia, tetapi dimulai dari kota di mana murid-murid Tuhan Yesus berada, itu kota Yerusalem terlebih dahulu. Tuhan Yesus akan memberikan keahlian kepada mereka, kasih karunia kepada mereka, agar murid-murid Tuhan bisa menyebarkan Injil atau menyebarkan kasih karunia Tuhan ke seluruh dunia. Nah, ketika Yesus sudah selesai nih memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menyebarkan Injil, Tuhan Yesus kemudian memberkati mereka, memberkati murid-muridnya. Ketika Yesus memberkati murid-muridnya, apa yang terjadi kemudian adik-adik? Ya, benar sekali. Tuhan Yesus kemudian perlahan-lahan terangkat ke atas menuju ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga dilihatin oleh murid-muridnya, terus disaksikan langsung oleh murid-murid Tuhan Yesus setelah diberkati. Ketika murid-murid Tuhan Yesus masih menengadah atau melihat ke atas adik-adik untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus perlahan-lahan menghilang menuju ke sorga, kemudian ada berapa orang malaikat Tuhan hayo yang menemui mereka? Berapa? Ya, pinter semua. Ada 2 malaikat Tuhan yang datang kepada murid-murid Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan ini kemudian berkata, apa yang kalian lihat di atas sana? Tuhan yang telah naik ke sorga akan datang kembali sama seperti bagaimana caranya terangkat atau naik ke sorga. Wah, malaikat Tuhan sudah memberi tandanya adik-adik bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang yang kedua kalinya turun ke dunia setelah kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama. Wah, Lause Angel, kalau misalnya Tuhan Yesus kembali ke dunia, apa ya yang akan terjadi? Tuhan Yesus akan kembali ke dunia, tapi kita tidak tahu kapan adik-adik. Tuhan Yesus datangnya tiba-tiba. Oleh karena itu kita harus senantiasa mempersiapkan diri kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menjemput semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, untuk dibawa Tuhan Yesus kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Nah, apa ya maksudnya Lause dibawa kembali ke sorga? Apakah kita bisa naik turun dari sorga ke dunia? Tentu saja tidak ya adik-adik. Ketika Tuhan Yesus datang, semua manusia yang percaya kepada Tuhan akan hidup kekal di sorga. Hidup kekal berarti hidup selamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Loh, berarti kita nggak mati lagi Lause, kita nggak meninggal lagi ya? Tentu aja kalau kita udah bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan datang, kita tidak lagi mengalami kematian di dunia, tapi kita sudah hidup kekal bersama Tuhan di sorga. Tuhan telah menunggu kita loh adik-adik di sorga, menunggu anak-anak yang dikasih Tuhan. Tuhan udah menyediakan rumah bagi kita, udah menyediakan tempat. Nanti di sana kita main-main, kita bernyanyi memuji Tuhan bersama Tuhan. Kita nggak lagi sedih-sedih, kita nggak ada lagi dosa di dunia ini adik-adik. Itu yang akan itu yang akan terjadi kalau Tuhan Yesus kembali ke sorga. Nah, seperti yang Lause Angel bilang tadi, kita tidak tahu adik-adik kapan Tuhan akan kembali ke sorga, kembali ke dunia. Ketika Tuhan Yesus kembali ke dunia, kita semua harus sudah siap, kita semua harus sudah memiliki hati yang taat sama Tuhan, udah benar-benar percaya kepada Tuhan. Mungkin aja Tuhan Yesus bisa datangnya besok, atau mungkin minggu depan, atau mungkin tahun depan. Kita tidak ada yang tahu adik-adik, karena Tuhan Yesus datangnya tiba-tiba. Dia tidak ada pemberitahuan kepada semua manusia. Oleh karena itu, Lause-Lause, contoh-contoh kan tiap minggu selalu mengingatkan adik-adik nih, agar menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang senantiasa mengasihi Tuhan. Itu tujuannya adik-adik, untuk mempersiapkan diri ketika Tuhan datang, kita sudah bisa benar-benar ikut sama Tuhan ke sorga. Gitu adik-adik. Nah, udah pada tahu kan bagaimana cara Tuhan naik ke sorga setelah Tuhan Yesus mengalami penderitaan di dunia. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa kita. Lalu kemudian Yesus bangkit pada hari ketiga, dan lalu Tuhan Yesus kembali ke sorga, disaksikan oleh para murid-muridnya. Wah, Tuhan Yesus sangat luar biasa ya adik-adik. Sama seperti kasih Tuhan kepada kita. Oleh karena itu kita harus menuruti perintah Tuhan. Nah, Lause mau mengingatkan lagi nih, perintah Tuhan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga adalah untuk memberitakan Injil, memberitakan kasih karunia Tuhan. Nah, adik-adik percaya nggak kalau Lause bilang kalau adik-adik semua bisa juga nih memberitakan Injil kepada orang lain? Tapi kan kami masih kecil Lause, bagaimana caranya? Pasti gitu kan adik-adik pada pertanyaannya. Nah, Lause kasih tahu nih bagaimana bisa memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil itu berarti menyebarkan kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan kepada orang lain yang mungkin belum mengenal Tuhan. Sama seperti Lause nih, sama seperti cuantau-cuantau yang setiap hari Minggu memberitakan Injil, yaitu dengan menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik untuk kita belajar bersama. Adik-adik juga bisa loh memberitakan Injil. Misalnya nih ada teman-teman dari sekolah yang belum percaya sama Tuhan, belum mengenal Tuhan, atau belum ke gereja. Adik-adik bisa loh mengajak mereka untuk datang beribadah ke gereja kita bersama-sama. Mungkin ada yang rumahnya dekat, atau mungkin ada yang bisa dijemput. Nanti adik-adik bisa bilang ke Lause atau bilang ke Cuantau kalau ada teman yang mau ikut. Jadi kita bersama-sama di sini untuk menjadi anak-anak Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan mempersiapkan diri ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita bersama-sama. Wah, pasti seru kan adik-adik? Kalau adik-adik mengajak teman juga, gereja kita akan menjadi lebih ramai. Kita juga bisa bermain bersama sambil kita menumbuhkan iman kita, kasih kita kepada Tuhan. Itu adalah cara adik-adik gimana bisa memberitakan Injil. Jadi nggak cuma murid-murid Tuhan Yesus aja nih yang bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita juga bisa memberitakan Injil ke orang-orang yang terdekat dengan kita. Bisa juga adik-adik bercerita nih tentang Injil Tuhan atau kasih Tuhan kepada misalnya kepada mama papa atau ama atau nenek adik-adik di rumah. Adik-adik bisa bercerita, bisa aja adik-adik bercerita tentang apa yang udah Lause sampaikan hari ini kepada mama papa. Bilang ke mama papa, mama atau papa tadi Lause Angel bercerita tentang kenaikan Tuhan loh di sekolah minggu. Begitu ya adik-adik, itu juga bisa adik-adik lakukan. Jadi jangan takut, walaupun adik-adik masih kecil, masih belajar untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi adik-adik udah bisa memberitakan
Injil, udah bisa membantu Tuhan untuk menyebarkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Begitu ya adik-adik. Lause Angel akan mengajak kita untuk membacakan satu ayat emas atau satu ayat firman Tuhan sebelum Lause Angel menutup cerita pada hari ini. Kita baca bersama-sama ya. Lause Angel ambil dari Yohanes 3 ayat ke-13. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat ke-13. Ikuti Lause membaca aja ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Sekali lagi ya, Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Nah, tadi ayat firman Tuhan sudah berkatakan adik-adik bahwa tidak ada seorang pun yang bisa naik ke sorga selain anak manusia, yaitu Tuhan Yesus yang telah turun ke dunia dan kembali naik ke sorga setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya di atas kayu salib. Nah, kita harus senantiasa mengingat apa yang Lause Angel ceritakan ya adik-adik, mulai dari bagaimana Tuhan bisa menebus kita dari dosa kita, yaitu mati di kayu salib. Tuhan Yesus kemudian bangkit pada hari ketiga, dan yang terakhir kemudian Tuhan naik ke atas surga, dan kemudian kita akan menunggu kapan Tuhan akan kembali ke dunia ini untuk menjemput kita anak-anak yang dikasihi Tuhan. Nah adik-adik, Lause Angel udah selesai nih bercerita, tapi jangan dilupain ya, karena nanti kita akan bertemu di sekolah minggu offline. Nanti kalau Lause Angel tanya berapa malaikat Tuhan Yesus, kapan Tuhan Yesus bangkit, bagaimana cara Tuhan Yesus naik ke atas sorga, adik-adik udah bisa menjawabnya ya adik-adik. Nah, kita mau menutup menutup firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti Lause Angel berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami mau belajar memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye. Jadi tadi kan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ada yang masih ingat gak ya ceritanya tentang apa? Iya, ceritanya tentang Yesus kembali ke surga. Nah, jadi masih ingat nggak? Kemarin kan kita sudah merayakan Paskah, yaitu di mana Tuhan Yesus mati dan bangkit dari kematian untuk menyelamatkan dan menebus setiap kita adik-adik, Koko, Lause, Pantau, diselamatkan dari dosa. Nah, tibalah hari di mana Tuhan Yesus akan naik ke surga, yaitu pada tanggal 26 kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi ingat ya, cerita minggu ini kita akan mengakhiri ibadah kita, tetapi sebelum itu kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Yuk adik-adik, oke berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Ketika kamu ya. Bangkit, suka nama
dengan kuasa namanya. Nama siapa jadi? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi jadi dari kawan. Tapi suka nama Yesus. Maju takkan kuasanya. Kita kuat hidup dekat, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nah, jadi tibalah kita akan menutup ibadah kita. Ya, jadi kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikutilah sebut doa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih Engkau telah Engkau telah memberkati memberkati ibadah ini hingga selesai. Berkati kami ya Tuhan, Berkati kami ya Tuhan, kiranya kiranya kami dapat kami dapat menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi ya Daddy. Dadah. Ayo teman-teman, mari kita bersama